Pembunuhan dua wanita di Bekasi hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Dugaan sementara Permana adalah pelaku pembunuhan Yusi dan juga Heni. Namun pengungkapan motif pembunuhan menjadi sulit karena sang terduga pelaku tewas bunuh diri usai membunuh kedua korban. Polisi pun akan mendalami motif melalui digital forensik. Apa kemungkinan motif pembunuhan ini? Kita akan mengupasnya bersama pakar kriminologi Universitas Diponegoro, Leopold Surdarmono, dan Ketua RT setempat Purwo Darmanto. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk Pak Purwo, saya David Silahoy Pak, yang hari ini akan memandu dialog kita. Baik, saya ke Pak Purwo dulu. Pak Purwo, apakah memang Yusi dan Heni ini sering ke rumah dari pelaku ini, terduga pelaku atau Permana? Sejauh ini yang kami tahu belum pernah, Pak. Karena kami hanya melihat lewat pantauan CCTV tersebut aja, Pak. Jadi belum pernah dua wanita itu berkunjung ke rumah Pak Permana. Artinya mereka sebenarnya sebelumnya sudah saling kenal atau tidak? Apakah Anda mengetahui ini? Saya tidak mengetahui, cuman informasi dari suaminya salah satu korban adalah mereka berteman sejak SMP, Pak. Satu sekolah SMP, Pak. Bertiga ini ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Nah, pada saat kedua pelaku itu datang, maksud saya kedua korban itu datang ke rumahnya Permana, apakah memang pada saat itu ada saksi-saksi lain Pak di RT Bapak yang kemudian saling menyapa atau melihat secara langsung? Seperti biasa kayaknya karena itu kondisi normal, jadi tidak terlihat, Pak. Pada saat itu memang saya tidak di tempat, saya hanya melihat memantau pergerakan dua motor tersebut melalui CCTV. Jadi memang pas waktu masuk memang tidak ada tetangga kiri kanan yang ada di tempat, Pak. Baik, secara pribadi apakah Bapak mengenal dengan Pak Permana ini Pak? Secara pribadi kenal karena itu bagian warga kita ya, dia aktif di lingkungan, arisan RT juga ada, kerja bakti ada, bahkan kadang-kadang dia ikut juga di jadwal ronda secara mingguan, Pak. Oke, lalu apakah Anda mengenal, artinya bisa memberikan gambaran profil seorang Permana ini seperti apa buat kita? Eh, Secara di lingkungan dia orangnya baik, ramah, suka bertegur sapa, dan waktu dulu sebelum bercerai kurang lebih 8 bulan yang lalu, dia bagian dari salah satu donatur di RT kami, Pak. Misalnya ada kegiatan 17-an, maulid. Tapi setelah 8 bulan bercerai, memang agak kurang dia juga ke pergaulannya, ke lingkungan juga agak kurang gitu, Pak. Oke, baik. Apakah ada perbedaan antara ketika waktu itu masih belum bercerai, artinya masih menikah ada dengan istri, dan ketika dia sendiri dalam soal ekonomi, Pak? Ada kelihatan perbedaannya nggak? Eh, ada secara yang saya tahu di lingkungan RT ya, Ya. artinya untuk sebagai donatur atau sebagai minta sumbangan gitu dia agak berkurang, beda waktu dia masih berumah tangga ya. Karena berkurangnya juga mungkin saat kita temuin memang dia jarang di tempat sih. Ketika sudah sendirian, apakah memang dia masih bekerja dan memiliki penghasilan kalau dari pengetahuan Bapak? Kalau pekerjaannya masih tetap sama sih, Pak. Masih. Pak Permana ini sebagai apa Pak kerjanya? Informasi yang dapat dia di toko besi baja di daerah Sultan Agung, Pondok Ungu. Informasinya sih seorang manajer di toko besi tersebut. Baik, apakah pernah meminjam dengan sesama warga di RT Bapak? Minjam uang begitu? Saya belum tahu ya kalau yang itu ya. Ke saya sih memang belum pernah. Kalau yang ke tetangga kiri kanan yang saya dengar juga belum ada sih, Pak. Belum ada. Baik, saya ke Pak Leopold. Pak Leopold, ini kasusnya ini kan melibatkan dua orang wanita yang kemudian sudah tewas, kemudian ada satu orang yang diduga pelaku juga yaitu Permana ini, dan kemudian tewas juga dalam perjalanan ke rumah sakit. Apakah ini akan menjadi rumit bagi pihak kepolisian atau ini hal biasa saja yang bisa diselidiki menurut Anda? Saya yakin pihak kepolisian bisa dengan segera menemukan motif yang menjelaskan kejadian ini ya.
dalam pembunuhan seperti ini sebenarnya hanya ada kurang lebih 3 alasan kenapa terjadi pembunuhan. Persoalan asmara, persoalan hutang, atau persoalan kehormatan. Dan dari yang diinformasikan oleh suami korban, itu dugaannya adalah persoalan hutang ya, di mana kemudian ada pembayaran yang harusnya disetorkan oleh saudara Permana, tapi kemudian tidak diterima oleh material. Nah ini sebenarnya pembuktiannya sangat mudah karena tinggal melihat pembukuan dan kemudian melihat catatan pembicaraan di antara mereka berdua. Jadi saya yakin dalam waktu singkat bisa segera diungkap motif mengenai ini. Lalu yang kedua, saya melihat kejadian ini dalam dua proses yang terpisah. Yang pertama adalah pembunuhan pada hari Minggu malam, ya, minimal penyekapan yang diikuti dengan pembunuhan pada Minggu malam. Dan yang kedua, upaya menghilangkan barang bukti pada hari Senin siang, ya. Jadi dan dua-duanya sama-sama menggetarkan dan sama-sama mengenaskan menurut saya ya. Tapi yang mungkin menarik perhatian adalah soal pengecoran karena ini mungkin sesuatu yang jarang terjadi dan baru dan diikuti dengan bunuh diri. Jadi saya melihat kemungkinan persoalan hutang ini cukup besar karena kemudian ada 2 orang yang datang bukan hanya sendiri. Dan persoalan saudara Permana melihat profilnya yang sebenarnya warga masyarakat yang cukup normal kalau menurut keterangan Pak RT itu menurut saya memang dalam kondisi yang terpepet, kemudian menyadari bahwa dia memiliki 2 jasad yang harus dihilangkan keberadaannya. Dan kalau saya perhatikan lokasi ini nggak mudah karena gangnya sempit, memindahkan 2 jenazah ini tentu akan menarik perhatian ya dalam lokasi yang ramai, kemudian juga transportasi yang tentu tidak mudah. Jadi kenapa kemudian ada yang telanjang tanpa pakaian dalam? Saya merasa bahwa saudara Permana mempertimbangkan beberapa opsi dalam menghilangkan barang bukti ini termasuk mutilasi, ya. Karena biasa yang terjadi dalam menghilangkan barang bukti jenazah adalah mutilasi sehingga lebih mudah untuk kemudian dipindahkan dan dihilangkan. Ya. Tapi mungkin ini membutuhkan sebuah keahlian dan upaya yang lebih keras, sehingga dalam kondisi akal pendek yang dipikirkan adalah dengan mengecor, walaupun itu sebenarnya mudah sekali terlihat. Nah, saya juga kalau boleh menambahkan Mas David ya, mulai di hari Senin itu sebenarnya sejak keluarga korban mengetahui keberadaan sampai saat didobraknya rumah, itu waktunya cukup panjang. Ya. Meskipun kemungkinan kedua korban sudah meninggal, tapi ada kemungkinan pada saat lokasi atau keberadaan korban diketahui oleh keluarga, pengecoran itu belum terjadi. Dan pada saat terjadi aktivitas upaya untuk mengetok rumah, untuk menghubungi pelaku, ya ini yang menyebabkan pelaku kemudian menjadi putus asa dan secara terburu-buru mempercepat proses pengecoran dan kemudian membunuh diri karena tidak melihat jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Itu Mas David, terima kasih. Baik, kalau dari penjelasan Pak RT tadi bahwa sebelumnya belum pernah melihat kedua wanita ini datang ke rumahnya Permana dan keterangan tadi adalah Pak Permana ini terduga pelaku adalah orang yang memang bekerja di bangunan, artinya sudah terbiasa dengan urusan semen begitu ya, dengan urusan-urusan bahan bangunan. Apakah Anda melihat ada indikasi ke arah memang sudah direncanakan begitu? Hanya saja mungkin korbannya harusnya si prianya, suami, tapi kemudian datang justru malah 2 orang wanita begitu. Apakah ada indikasi pembunuhan berencana di sini? Saya melihat bagaimana ini berujung, menurut saya ini tidak direncanakan, paling tidak pada saat pembunuhannya, ya. Dan kalaupun direncanakan, ini direncanakan dengan sangat buruk, karena di lokasi yang jelas-jelas merupakan tempat tinggal pelaku, sehingga mudah sekali menghubungkan antara kejadian pembunuhan dan pelaku. Kemudian juga di dalam lokasi di mana sulit menghilangkan barang bukti, ya. Lebih mudah sebenarnya jika dilakukan di lokasi yang di luar ya, di taman, di hutan,
Saya nggak tahu di sekitar Bekasi apakah mungkin masih ada area hijau yang terbuka. Itu akan lebih memungkinkan ketimbang dilakukan di rumah dengan konsekuensi sulit menghilangkan barang bukti. Jadi saya menduga ini bukan pembunuhan berencana. Baik, karena memang mungkin terdesak begitu ya secara psikis, terdesak Ya. akhirnya keahliannya pun dikeluarkan begitu ya, dipakai untuk Karena menghilangkan barang bukti. tetangga melaporkan terjadi kegaduhan pada saat hari Minggu malam itu, yang berarti terjadi perdebatan atau perselisihan antara pelaku dan korban yang kemudian berujung pada pembunuhan korban. Baik, saya coba cross check lagi ke Pak Purwo, apakah memang Ya. kegaduhan itu sangat besar begitu sehingga terdengar sampai ke tetangga-tetangga? Yang saya tahu memang kan jarak rumah saya dengan rumah Pak Korban itu agak jauh ya Pak ya, kurang lebih 400 meter. Saya sih tidak dengar suara kegaduhan. Waktu saya masuk pertama kali dengan Pak Polisi, lokasinya juga nggak berantakan, nggak ada sesuatu yang aneh gitu, nggak ada sesuatu yang habis ada berkelahi atau apa, nggak ada. Jadi memang kalau saya memang nggak dengar, kalau mungkin tetangga terdekat, tapi memang itu kelihatannya rumahnya memang kan rapet, cuman depan rumah itu penghuninya kosong, sebelah kanan itu kebun, jadi memang ada rumah tapi tidak ada penghuni, itu sih Pak. Oh, oke, baik. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang Bapak sendiri nggak terlalu dengar kalau itu ya, kegaduhannya itu Iya. karena agak jauh begitu Iya. Pak ya, agak berjarak Iya. ya. Tetapi memang ada kesaksian yang menyatakan bahwa memang terdengar sempat ada argumen yang cukup besar begitu Pak ya. Informasinya seperti itu. Informasinya seperti itu. Oke, Pak, secara profil yang Bapak mungkin tadi sempat sudah ceritakan bahwa ia adalah orang yang baik sebenarnya, tetapi setelah masa cerai itu, apakah memang kemudian ada perubahan signifikan secara perilaku? Artinya mungkin dia memiliki depresi begitu, stres tinggi begitu kelihatan di sana. Adakah begitu? Perubahannya sih agak membatasi diri untuk keluar rumah. Itu aja. Jadi yang biasanya hampir tiap malam minggu, kalau habis pulang kumpul-kumpul di pos ronda atau kerja bakti, atau arisan setiap bulan hadir. Ini 8 bulan ini ya agak membatasi. Nggak setiap saat seperti yang awal-awal setelah si keluarga itu. Itu aja sih yang kita lihat sih, kalau dari ramah tamah ngobrol itu masih sama. Seharusnya biasa saja ya, orang biasa Ya. sebenarnya, tidak Ya. terlihat keanehan atau seorang yang psikopat begitu, nggak melihat ya Pak ya. Nggak ada kelihatan. Baik. Awalnya memang dia baik. Baik, saya kembali ke Pak Leopold. Pak Leo, kalau kita melihat sudah susah payah ngecor beli semen, tapi kemudian dia sendiri bunuh diri. Lalu menurut Anda ini apa memang karena setelah dia melakukan pembunuhan itu dia merasa tertekan begitu, atau bagaimana? Atau memang sebelumnya sudah ada sayat menyayat sehingga akhirnya dia sendiri tewas? Saya kira dua kombinasi itu, Mas. Yang pertama memang dia merasa putus asa karena persoalan hutang ini kan nggak akan selesai dengan hanya dibunuhnya dua pelaku ya. Karena ini jika benar itu hutang dan jika benar itu adalah tagihan pembayaran ke toko material, ini pasti toko material akan tetap datang lagi. Jadi masalah nggak selesai dengan dibunuhnya dua orang korban. Lalu yang kedua, kalau diperhatikan ada jeda antara sore pada saat keluarga korban mengetahui keberadaan dan mengetok-ketok bersama pihak warga, dan kemudian malam pada saat didobrak. Pada saat itu pelaku sudah mengetahui bahwa it's coming, ya, akan segera diketahui, akan segera terbongkar kejadian ini karena keluarga korban sudah ada dan sudah ada orang yang datang berusaha masuk dalam. Jadi posisi dia terpepet, ya, dia membawa menghilangkan barang bukti sudah tidak mungkin, dan di depan itu sudah siap orang untuk datang masuk. Jadi dalam posisi seperti itu menurut saya yang bisa dilakukan adalah kemudian bunuh diri, apalagi kemudian dengan background kehidupan personal yang juga menurut saya sulit bagi dia. Ini menyebabkan kemauan keras untuk bertahan hidup atau untuk keluar dari persoalan mungkin akan berkurang banyak. Jadi kombinasi dua hal itu, Mas David. Baik, mungkin yang terakhir Pak Leo,
Ada nggak keanehan di sini bahwa menagih utang akhirnya meminta istri atau mengutus istri untuk mengambilnya begitu? Ada keanehan nggak di situ? Apakah sang suami dari istrinya juga perlu diperiksa begitu? Saya kira semua pihak harus diperiksa untuk memastikan, mengkonfirmasi mengenai motif. Ya, cuma dugaan saya dengan adanya dua korban yang berbeda umur, berbeda background, motif asmara itu sepertinya bukan bagian. Jadi kemungkinannya adalah persoalan kehormatan atau soal hutang. Pemahaman saya dari berita adalah karena saudari almarhum Yusi itu yang kemudian memasukkan saudara Permana ke dalam toko bangunan dan mereka bekerja bersama. Jadi mungkin ada semacam tanggung jawab dari Yusi sebagai yang memasukkan, merekomendasikan, menjamin untuk kemudian menyelesaikan masalah hutang itu. Dan itu alasannya sehingga kenapa dia maju ya untuk mengambil saudara hutang Yusi lagi. sendiri Ya. yang datang menagih bersama temannya. Baik. Baik, Anda yakin bahwa ini hanya dengan digital forensik bisa diungkap ya, Pak? Ini cukup simpel harusnya dan saya yakin polisi punya kemampuan Baik. untuk mengungkap ini secara cepat. Baik, terima kasih Pak Leopold Sudaryono, pakar kriminologi dari Universitas Diponegoro, dan juga Pak Purwo, Ketua RT. Ya. Terima kasih, Ya. selamat sore, Mas David. sudah berbagi bersama Selamat kami, sore. dan salam sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore Mas David.